Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kesaksian saya berjalan bersama Yesus. Nama saya Elizabeth Jariani Lapusani, berasal dari Lukbanggai, Sulawesi Tengah. Sekarang berada di Lembata, Flores, NTT. Saya mengenal Katolik itu di Malaysia. Dan saya di Malaysia, saya aktif di gereja Basil Malaysia dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sana. Lalu saya mendapatkan sebuah baju yang tulisannya Walk for Jesus, berjalan bersama Yesus. Saya berada di Malaysia dan saya pernah bermimpi, satu malam saya bermimpi bertemu Tuhan Yesus. Dia berada di sebuah gereja, yaitu Tuhan Yesus yang ada di belakang saya. Dan dia berbicara, marilah ikut aku. Waktu saya di Malaysia, saya mencari gereja itu, gereja Protestan, Katolik, dan gereja-gereja lain, namun tidak ada yang sama di dalam mimpi itu. Jadi saya bilang mungkin itu hanya mimpi, hanya bunga-bunga tidur, dan itu tidak nyata. Tahun 2000, waktu saya bermimpi itu pada tahun 1998. Kemudian tahun 2000, Pesta Penampakan Tuhan menurut gereja Katolik, liturgis Katolik. Pesta Penampakan itu saya bertemu Tuhan Yesus yang kedua kali, yang berada di dalam buku ini. Dan dia berbicara, engkau akan mengetahui masa depan dunia sekiranya engkau mengikuti orang ini. Dan saya tidak tahu kalau itu benar-benar ajaib dan nyata, walaupun berjalan waktu panjang sekali. Setelah 10 tahun kemudian, saya pulang ke NTT, yaitu Lembata. Sampai di Lembata saya dibaptis menjadi Katolik. Saya aktif di gereja Katolik. Genap setahun saya menjadi Katolik. Tiba-tiba saya dianiaya, saya disiksa. Saya tidak tahu kenapa, saya tidak tahu alasannya, karena tidak ada pertengkaran, tidak ada apa-apa yang terjadi di situ. Lalu tiba-tiba tangan saya dipegang dan saya dipukuli. Dan tepatnya pada jam 3 sore Jumat pertama bulan Rosario, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2009. Dan saya merasa aneh, kenapa semua itu terjadi. Dan saya tidak sadar, waktu saya dianiaya itu, saya memakai baju yang ada tulisannya Walk for Jesus, berjalan bersama Yesus. Saat saya di kantor polisi, saya di visum, baru saya menyadari baju yang saya pakai itu ada tulisan Yesus. Dan saya menjadi kuat, walaupun saya tidak ada keluarga, walaupun saya tidak ada kenalan, karena saya baru 1 tahun saya sampai di NTT, namun saya kuat karena ada Tuhan Yesus yang saya imani. Kemudian saya pulang ke kampung minggu pertama bulan Rosario itu, bulan Oktober itu, minggu pertama itu saya berada di dalam gereja dan saya tidak ingin pulang ke rumah. Saya hanya bisa menangis karena saya di rantau orang dan tidak ada yang saya kenal sebagai keluarga ataupun sahabat dekat, juga tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Saya percaya Dia ada untuk saya, untuk kami semua, untuk kita semua. Lalu siang saya pulang ke rumah, sudah jam makan, pulang ke rumah dan saya melihat Alkitab di pojok doa. Kebiasaan saya itu
apabila waktu lapang itu saya membaca Alkitab. Setelah saya mengambil Alkitab, lalu saya membukanya tepat di Nabi Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 19. Situ di ayat 4 dikatakan Yeremia dipanggil dan diutus. Dan saya membacanya sampai habis, sampai ke ayat yang ke-19. Setelah membaca habis, saya begitu kuat dahsyat. Firman Allah itu seperti, bagi saya adalah mantra Allah yang kuat. Beban saya tadi seperti hilang di bawah angin, rasa ringan, walaupun muka badan saya masih lembab karena pukulan-pukulan, kepala, muka, kepala, bahu, semua itu hitam. Itulah kuasa-kuasa kegelapan yang tidak suka untuk kita hidup bersama dengan Yesus. Setelah saya membacanya dan saya aktif di dalam gereja, saya menjadi ketua basis berapa periode, dan saya tetap yakin kalau Tuhan itu ada untuk kami. Kemudian pada waktu itu saya membuat baju itu yang ada tulisan Wall for Jesus. Di belakangnya ada tulisan Pulau Lembata, ada tulisannya God is love, God is holy, God is perfect, dan God is merciful. Semua itu bahasa Inggris. Saya juga tidak sekolah, tapi kenapa semua itu harus bahasa Inggris? Dan saya itu hanya, saya tahu artinya, saya melihat di kamus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan saya tahu semua artinya itu. Setelah berjalannya waktu, tantangan demi tantangan banyak yang saya alami, tapi itulah berjalan bersama Yesus. Ada tantangan, tapi ada sukacita. Salib yang begitu berat, tapi banyak rahmat, banyak anugerah yang mungkin orang lain tidak bisa dapat.